Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan kan, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mulai dari konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis ya. Nah, konsentrasi, luas permukaan, suhu, katalis itu semua bisa mempengaruhi laju reaksi ya, tergantung dari tumbukan efektifnya, jumlah tumbukan efektif yang terjadi ya. Nah, tumbukan efektif itu terjadi kalau apa? Tadi kalau orientasinya itu tepat, orientasi partikelnya tepat, kemudian energi kinetik partikelnya itu mencapai energi aktivasi ya, bisa terbentuk suatu tumbukan yang efektif. Oke, kita bahas satu persatu ya, keempat faktor tersebut. Kenapa sih faktor-faktor tersebut bisa meningkatkan jumlah tumbukan efektif pada suatu reaksi sehingga bisa meningkatkan juga laju reaksinya. Nah, kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu konsentrasi. Konsentrasi ini kan menunjukkan jumlah. Jadi kalau kita bicara konsentrasi berarti berhubungan dengan jumlah ya. Kita membahas jumlah zat ya yang dinyatakan dengan konsentrasi. Secara singkat ya, intinya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu, jika konsentrasi bertambah maka laju reaksi biasanya akan meningkat ya. Kenapa saya bilang biasanya? Karena secara empiris atau berdasarkan data hasil percobaan ternyata ditemukan atau diketahui ada juga ya di mana pengaruh jumlah pertambahan atau semakin bertambahnya konsentrasi itu ternyata belum tentu meningkatkan laju reaksi. Tetapi pada umumnya apabila konsentrasi bertambah maka laju reaksi juga akan meningkat atau bertambah cepat ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tadi konsentrasi itu kan berhubungan dengan jumlah. Kalau konsentrasinya bertambah maka jumlah partikelnya juga meningkat ya, jadi nambah banyak. Nah, contoh ini nih, di gambar ini, yang sebelah kiri ini konsentrasinya rendah, sebelah kanan konsentrasinya tinggi. Nah, yang konsentrasinya rendah jumlah partikelnya itu lebih sedikit, yang konsentrasinya tinggi jumlah partikelnya itu lebih banyak. Nah, terus kenapa kalau misalnya jumlah partikelnya lebih banyak? Ya, ketika konsentrasinya bertambah, jumlah partikelnya meningkat. Emang kenapa? Nah, kalau jumlah partikelnya meningkat atau jadi lebih banyak, maka jarak antar partikelnya itu menjadi lebih dekat ya. Jadi si partikelnya itu lebih berdekatan ya. Kalau istilahnya ini ada satu ruangan tadinya diisi sama satu kelas yang isinya 20 orang, terus tiba-tiba nambah ya jumlah siswanya, nambah dari kelas sebelah, itu dari kelas sebelah masuk juga ke ruangan yang sama, tadinya 20 jadi 40 ya, maka yang tadinya agak renggang jadi dempet-dempet kan ya. Jadi jarak antara satu dengan yang lainnya jadi lebih dekat. Terus kalau misalnya jarak partikelnya lebih dekat, apa imbasnya? Maka kalau jarak partikelnya itu jadi lebih dekat, jumlah tumbukan efektifnya itu akan semakin meningkat ya. Jadi peluang suatu zat itu untuk bertumbukan menjadi lebih besar karena jumlah partikelnya lebih banyak, kemudian lebih dekat ya. Kalau ada ruangan yang tadinya isinya 20 orang ya, seluas ruangan kelas, isinya tadinya 20 orang, kemudian masuk lagi 20 lagi, kan kemungkinan tabrakannya juga jadi lebih besar ya. Nah, kalau misalnya jumlah tumbukan yang terjadi itu meningkat ya, kemungkinan tumbukan efektifnya itu jumlahnya jadi lebih besar, maka
produk reaksi yang dihasilkan itu menjadi lebih cepat terjadi, sehingga bisa kita simpulkan laju reaksinya akan menjadi meningkat ya. Jadi kalau konsentrasi zat bertambah, nanti kan jumlah partikelnya meningkat jadi lebih banyak. Kemudian kalau jumlah partikelnya jadi lebih banyak, maka jarak antar partikelnya menjadi lebih dekat, sehingga lebih mudah terjadi tumbukan yang efektif. Kalau tumbukan efektifnya itu banyak terjadi, maka produk hasil reaksinya itu juga makin cepat terbentuk ya, sehingga laju reaksinya juga semakin meningkat ya, seperti itu. Intinya konsentrasi bertambah, maka laju reaksi pun akan bertambah atau meningkat atau lebih cepat ya. Ini yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian kita bahas yang kedua. Pengaruh yang kedua itu adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan itu kalian bayangkan adalah luas permukaan sentuh. Ya. Kalian lihat ya di sini di gambar, ada gambar yang di atas yang ini dengan yang gambar yang di bawah. Ya. Nah, yang gambar yang di atas ini luas permukaannya. Kalau sekilas kalian pasti menyimpulkan yang atas itu luas permukaannya lebih besar daripada yang bawah. Padahal ya, yang dimaksud luas permukaan itu adalah luas permukaan sentuh. Ya. Nah, kalau luas permukaan sentuh, maka yang atas itu lebih kecil luas permukaannya dan yang bawah lebih besar. Kok begitu ya? Kalian bayangin deh kertas ya, kertas selembar ya. Misalnya gambar yang pertama itu kertas selembar. Nah, kertas yang selembar ini awalnya luas permukaannya itu yang mana aja ya? Luas permukaannya itu bisa kalian lihat di daerah sini, nih sebelah kiri, sebelah kanan, terus yang atasnya, terus bawahnya, terus bagian atas yang sini sama bagian bawah yang di belakang ini ya. Berarti kan ada berapa permukaan sentuhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, plus atas bawah. Nah, kemudian kalau si kertas ini saya sobek, saya bagi dua ya, saya bagi dua nih seperti ini, dibagi dua. Maka permukaan sentuh dari si kertas ini jadi emang si kertasnya jadi lebih kecil, tetapi permukaan sentuhnya jadi lebih besar. Kenapa? Kan dibagi dua ya, disobek jadi bagi dua. Nah, yang satu segede gini, misalnya yang satu segede gini. Nah, luas permukaan sentuhnya ini jadi bertambah. Kenapa bertambah? Yang tadinya ini dan ini ya, bertambah yang ini dengan yang ini. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan luas permukaan sentuh tuh seperti itu ya. Terus bagian atas ini dan bagian bawahnya ya, belakangnya ya. Seperti itu. Jadi kalau si kertasnya ini jadi lebih kecil lagi, dipotong lagi, maka nambah lagi luas permukaan sentuhnya, dipotong lagi, nambah lagi dan seterusnya. Ya, jadi yang dilihat bukan besar kecilnya, tetapi luas permukaan sentuh. Nah, semakin kecil, semakin halus, semakin kecil wujud si zatnya itu, maka luas permukaan sentuhnya itu makin bertambah ya. Kalian pahami dulu itu. Kenapa? Karena luas permukaan itu ya akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, kenapa bisa begitu? Apabila suatu luas permukaan sentuh itu bertambah ya, yang tadinya misalnya ini nih, ini luas permukaan sentuhnya tuh ini doang, tadinya sama bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian diperluas, diperkecil atau dipotong-potong nih si zatnya itu, yang tadinya luas permukaannya dilihat dari lempengan ini kemudian menjadi lebih halus. Nah, seperti ini, maka luas permukaan sentuhnya juga akan semakin besar ya, bertambah. Nih, yang gambar di bawah ini dia luas permukaan sentuhnya bertambah ya. Jadi ada berbagai permukaan yang bisa menjadi peluang untuk bertumbukan ya. Nah, kalau luas permukaan sentuhnya itu bertambah, nanti partikel-partikelnya itu akan lebih mudah bertemu. Jadi
kalau misalnya yang ini, yang gambar atas, ini misalnya ya, ada logam, kemudian ketemu hidrogen nih, yang merah-merah ini adalah hidrogen. Ini misalnya magnesium, nih yang hijaunya ini magnesium, kemudian yang merah-merahnya itu adalah hidrogen. Maka si hidrogen ini dia akan menumbuk lapisan logam yang luarnya aja nih, bagian sini. Tapi yang di bagian dalam nih, di sela-sela ini nggak akan bertumbukan sama si hidrogen-hidrogen ini. Tapi kalau misalnya si logam yang hijau ini kita ubah bentuknya menjadi lebih halus, maka si ion hidrogen ini jadi punya kesempatan lebih banyak untuk bertumbukan dengan si logam yang warna hijau. Jadi si merah ini akan lebih mudah nih bertumbukan dengan yang hijaunya, ya. Sehingga kalau misalnya partikelnya jadi lebih mudah bertumbukan, ya, tumbukan efektifnya itu meningkat, maka laju reaksinya juga akan lebih meningkat, ya. Karena si partikel-partikelnya ini, si yang merahnya ini jadi lebih gampang gitu ketemu sama si hijaunya. Nggak cuma lapisan luarnya aja, lapisan dalamnya juga bisa bertumbukan sama si yang merah ini. Karena kalau yang bawah ini kan lebih besar luas permukaan sentuhnya, ya. Partikel-partikelnya lebih kecil, tapi luas permukaan sentuhnya menjadi lebih besar. Nah, hal ini menyebabkan jumlah tumbukan yang terjadi ini bisa lebih banyak, ya. Jadi tumbukan efektif yang terjadi bisa meningkat, sehingga laju reaksinya juga semakin meningkat. Reaksi yang terjadi lebih cepat, ya. Sebagai contoh, kalian pernah lihat redoxon, ya, tablet redoxon yang bulat, ya, yang bulat kayak gini. Kemudian dimasukin ke gelas. Coba kalian perhatikan ya, ini ada isi air. Biasanya kan kalau dimasukin ke gelas dia tuh jadi berbuih, ya, berbuih sini, berbuih, terus akhirnya larut semua. Nah, kemudian kalau misalnya diganti si tabletnya ini menjadi dihaluskan, kemudian dimasukin ke sini, tentunya pelarutannya itu menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena luas permukaan si tablet ini, ya, yang tadinya ketemu air itu cuman bagian atas, bawah, depan, belakangnya doang, ya, bagian sisi-sisinya. Kalau misalnya dia jadi lebih halus, maka luas permukaan yang ketemu airnya itu jadi lebih banyak, sehingga lebih mudah larut, ya. Analoginya seperti itu. Intinya ketika kita membahas luas permukaan, ya, yang dilihat itu ketika kita membahas luas permukaan, yang dilihat itu bukan besar atau kecilnya zatnya itu, ya, tetapi luasnya, banyaknya permukaan sentuh dari si partikel tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat besar atau kecilnya mah jangan bilang yang besar itu luas permukaannya lebih besar, tidak. Justru yang bentuknya lebih kecil, yang bentuknya lebih halus itu mempunyai luas permukaan sentuh yang lebih banyak. Makin besar luas permukaan sentuh, makin mudah si partikel itu untuk bertemu, sehingga tumbukan efektif akan lebih meningkat jumlahnya, dan membuat laju reaksinya juga semakin cepat, ya. Jadi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, makin besar luas permukaan, maka laju reaksi menjadi lebih besar atau lebih cepat, ya. Baik, itu penjelasan saya mengenai dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mulai dari konsentrasi dan luas permukaan. Ya, silakan kalian simak video saya selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi berupa suhu dan katalis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.